Shalom, selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Selamat Tahun Baru 2022. Sudah tersedia dua topik khotbah singkat, yaitu Immanuel, Tuhan menyertai kita, dan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mudah-mudahan Anda sudah mendengar, dan saya percaya pasti Tuhan memberkati. Jangan lupa bagikan kepada saudara-saudara seimanmu. Kita masuk topik yang ketiga, yaitu rencana tahun 2022 dimulai. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, perkataan Rasul Paulus. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kedua ayat ini sering dipakai sebagai acuan, titik balik dari satu posisi kehidupan atau kondisi kerohanian yang lama kepada posisi kehidupan atau kondisi kerohanian yang baru. Seperti halnya saat ini, kita baru saja meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Bahkan kita baru saja akan menghabiskan minggu pertama dari tahun 2022. Satu tahun ada 52 minggu. Satu minggu tahun 2022 akan berlalu. Namun masih tersedia 51 minggu lagi untuk kita melakukan rencana tahun 2022. Dipakainya kedua ayat tersebut di atas tadi selain sebagai satu titik balik ke arah yang lebih baik. Di dalam kedua ayat tersebut terdapat beberapa kata kunci yang bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup. Yang pertama,
Lupakan apa yang ada di belakang kita. Segala peristiwa atau kejadian masa lalu cukup tersimpan dalam album kehidupan kita masing-masing. Jika itu berisikan satu keberhasilan atau kesuksesan, kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jika itu berisikan kegagalan, kekecewaan, dan permasalahan hidup, kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita dapat melewatinya dan berharap itu tidak terjadi lagi. Kata kunci yang kedua, satu hal yang kita sekarang lakukan adalah berfokus pada tahun 2022, yaitu apa yang ada di hadapan kita, yaitu rencana Tuhan yang perlu kita realisasikan atas hidup kita. Kata kunci ketiga, melangkah lebih jauh, tidak hanya selama tahun 2022, namun menuju kehidupan yang kekal. Karena inilah panggilan Allah dalam Kristus Yesus sebagai umat percaya. Maka kita akan lakukan dengan langkah yang lebih pasti, yakni berlari dan berlari, atau paling tidak berdiam diri, alias do nothing. Dikatakan masih tersedia 51 minggu lagi di dalam tahun 2022. Ini merupakan waktu yang lebih dari cukup untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan studimu, pekerjaanmu, dan karir, serta pelayanan kepada Tuhan. Bahkan termasuk rencana untuk menemukan pasangan hidup dan atau memiliki anak. Terdapat tiga tindakan nyata guna mewujudkan rencana tahun 2022 bukan rencana lagi, tapi menjadi kenyataan. Yang pertama, Immanuel, Allah beserta kita. Penyertaan Allah dalam wujud kehadiran Roh Kudus sebagai penolong, pembimbing, pembela, serta penghiburan. Dan wujud keberadaannya meliputi omnipresent, kemahahadiran Allah. Di mana saja umat percaya berada. Omniscient, kemahatauan Allah atas segala isi hati dan pikiran kita, meskipun belum diucapkan. Serta omnipotent, kemahamampuan Allah
Tidak hanya dia mengetahui, tetapi dia menembus, menyediakan pertolongan yang dibutuhkan oleh umat percaya dalam menghadapi setiap keterbatasan dimensi seorang manusia. Ingat, kehadirannya akan memperlengkapi kita sehingga kita cakap dan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Pedoman yang kedua, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam perjalanan hidup sepanjang tahun 2022, tidak selalu kita berjalan di jalan yang rata. Kadang mendaki, kadang menurun, kadang melewati lembah yang curam, dan lain sebagainya. Namun ketahui, saat kita lemah dan tidak kuat menempuh perjalanan, maka ingat ungkapan jejak kaki di pasir, di pantai, yaitu Tuhan Yesus mengangkat, membopong kita melewati masa-masa yang sulit. Kemudian meletakkan kembali saat kita sudah kuat untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Wow. Bila kita menghadapi tantangan, persaingan, musuh-musuh yang mengelilingi dan ingin menjatuhkan kita, ketahuilah dan berdiam dirilah, maka Tuhan akan berperang ganti kamu. Jika Tuhan sudah menolong umat Israel dari segala tantangan hidup, apa yang dilakukan umat Israel? Hanya berdiam diri. Tuhan yang berperang ganti mereka. Tuhan kalahkan segala musuh dan tantangan umat Israel dari bangsa Amalek, Filistin, dan lain sebagainya. Percaya, Tuhan yang sama akan menolong setiap umat percaya. Ebenezer. Pedoman yang ketiga, lakukanlah prinsip kemitraan. Partnership principle. Umat percaya bermitra dengan Tuhan sendiri, dengan mekanisme kerja yang sederhana seperti di bawah ini. Kita selaku mitranya melakukan apa yang menjadi tugas kita, dengan tidak lupa mengikut sertakan Tuhan dalam setiap aktivitas dan realisasinya, agar Tuhan sendiri akan meratakan seluruh jalan kehidupan kita sepanjang tahun 2022. Dan selanjutnya, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan melakukan peranannya, melakukan fungsi. Jangan turut campur tangan atau memikirkan setiap proses yang Allah kerjakan.
keberhasilan, prinsip kemitraan sangat tergantung pada seberapa intim hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jadi, sementara ini, gunakan waktumu untuk lebih mendekatkan diri kepadanya melalui doa, persekutuan dengan firman-Nya, serta selalu taat dan patuh dalam melaksanakan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya.